kita dapat menghadiri acara peluncuran kado Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dari Bapak Presiden dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dan yang berbahagia, para guru, baik yang hadir di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun yang mengikuti acara ini di seluruh Indonesia. Karena ini acara dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-80, izinkan saya untuk memekikkan merdeka. Jalan kaki di waktu pagi membuat sehat jiwa dan raga. Selamat merayakan kemerdekaan RI, negara berdaulat, rakyat sejahtera. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan kasih-Nya pada siang hari ini kita dapat menghadiri acara peluncuran kado Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dari Bapak Presiden dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Yang kedua, kita bersyukur bahwa di hari ulang tahun kemerdekaan ke-80, bangsa dan negara Indonesia tetap dan semakin kokoh berdiri, bersatu, berdaulat, maju dan sejahtera menuju terwujudnya cita-cita kemerdekaan. Ketiga, sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan Asta-cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua sebagai visi kementerian untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan dan melaksanakan kebijakan strategis berupa peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kinerja, dan pemenuhan kualifikasi guru, serta peningkatan kualitas pembelajaran dan prestasi belajar murid di jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal. Terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan revitalisasi dan renovasi gedung sekolah sebagai program prioritas Bapak Presiden. Dengan alokasi dana 16,9 triliun, tahun ini akan dilakukan revitalisasi dan renovasi 13.763 sekolah, meningkat 32,4% dari alokasi semula 10.395 sekolah. Program revitalisasi sekarang sudah mulai berlangsung dan diperkirakan menyerap 422.981 tenaga kerja di daerah. Selain itu, mulai tahun ini dilakukan program digitalisasi pendidikan melalui penyediaan Interactive Flat Panel atau IFP untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemenuhan sarana dan prasarana merupakan upaya peningkatan kualitas pendidikan secara eksternal, dan itu merupakan program prioritas Bapak Presiden sebagai bukti komitmen beliau
untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara internal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berusaha meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kesejahteraan guru sebagai pemenuhan janji dan program prioritas hasil cepat Bapak Presiden. Tahun ini pemerintah memberikan insentif bagi 12.500 guru untuk menempuh jenjang pendidikan strata 1 melalui program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL di 112 perguruan tinggi. Dana yang dialokasikan sebesar 37,5 miliar. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan insentif sebesar 300.000 untuk 341.248 guru honorer. Insentif untuk 7 bulan ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru. Sekarang ini realisasi transfer sebesar 716 miliar sudah mencapai lebih dari 85%. Pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah untuk 253.407 guru PAUD non-formal. BSU sebesar 300.000 untuk 2 bulan. Total BSU sebesar 125 miliar telah ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru. Kami sampaikan bahwa mulai Maret 2025 tunjangan sertifikasi guru ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan. Sebelumnya tunjangan ditransfer ke rekening guru setiap 3 bulan melalui pemerintah daerah. Per 5 Agustus 2025 sebanyak 1.438.029 atau 97,4% transfer telah dikirim langsung ke rekening masing-masing guru. Program-program tersebut merupakan terobosan pemerintah dan sekaligus kado Bapak Presiden Prabowo untuk para guru. Dengan kado tersebut, para guru sebagai garda terdepan pendidikan diharapkan meningkatkan kinerja dan kompetensi guna meningkatkan kualitas pembelajaran untuk kemajuan pendidikan dan pembentukan karakter bangsa, peradaban utama, dan kejayaan bangsa dan negara. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran, telah dilakukan pelatihan pembelajaran mendalam atau deep learning, coding dan kecerdasan artifisial, bimbingan konseling, pendidikan profesi guru, kepemimpinan sekolah, dan Sains, Teknologi, Engineering, and Math atau STEM dengan dana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan dukungan masyarakat sebagai wujud partisipasi semesta. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan para Menteri Kabinet Merah Putih, jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta semua pihak yang telah mendukung dan memungkinkan pemenuhan pelaksanaan program-program pemerintah dan program utama Bapak Presiden sehingga program-program tersebut dapat berjalan sukses, lancar, dan bermanfaat. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian. Saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai satu tim. Saya merasakan ada suatu
kekompakan, satu kerjasama yang baik. Di sana sini tentunya masih harus kita perbaiki, itu wajar ya. Tetapi yang saya rasakan adalah semua menteri, semua wakil menteri punya keinginan yang sangat keras untuk memberi hasil kepada rakyat. Itu yang saya rasakan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Demikianlah yang diharapkan rakyat kita. Kita berada di trajektori yang benar ya. Saudara-saudara sekalian, saya tadi pagi kebetulan berjumpa dengan Profesor Emil Salim, seorang senior, usianya 94 tahun, berkali-kali jadi menteri. Ya, beliau menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan harapan-harapan, dan menyampaikan apa-apa yang beliau jadikan pegangan beliau. Inti yang saya kira saya tangkap dari beliau ingatkan bahwa seorang menteri adalah seorang pejabat negara. Berarti orientasi pengabdiannya adalah negara. Kita dari sistem politik kita adalah politik konstitusional, di mana politik kita dijalankan melalui partai politik. Kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui partai politik, melalui perwakilan. Dan itu benar bahwa sistem konstitusi kita bisa dikatakan adalah sistem campuran. Presidennya dipilih langsung dari rakyat, presidennya memiliki wewenang-wewenang presidensial, tetapi parlemen, DPR memiliki wewenang pengawasan, wewenang anggaran yang sangat besar. Dengan demikian kita telah menjalankan statecraft kita, bernegara kita telah jalankan dengan tahap demi tahap, tahun demi tahun, melalui pengalaman, melalui cobaan, melalui rintangan, tapi tahap demi tahap kita telah maju, telah menyelesaikan masalah-masalah bangsa dan masalah-masalah negara. Dengan demikian, saudara-saudara, apa yang tadi disampaikan sebagai harapan para senior kita diingatkan bahwa sebagai pejabat negara, orientasi kita pertama untuk negara. Kita memang ada yang berasal dari partai politik, ada yang berasal dari organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Ada yang berasal dari dunia akademi, dunia ilmuwan, ada yang dari NGO, dari LSM. Tapi begitu kita sudah disumpah, begitu kita menjabat sebagai pejabat negara, orientasi kita, kepentingan kita adalah untuk negara. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih, karena saya rasakan walaupun begitu banyak tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, tapi yang saya rasakan sekarang orientasi kita adalah kepentingan negara, kepentingan rakyat. Dan saya kira ini dirasakan oleh rakyat kita. Saudara-saudara,
Dari hasil sementara kita merasakan bahwa pemerintah kita efektif. Di akhir tahun 24, liburan hari Natal, tahun baru berjalan dengan lancar, dengan aman. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat terkait dan jajarannya yang telah bekerja keras, Menko Polkam, Menko Infrastruktur, Menko Pangan, semua Menko, Kapolri, Panglima TNI yang bekerja keras menjamin keamanan, keselamatan, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, dan semua menteri-menteri lain yang saya monitor turun ke bawah, turun ke lapangan, monitor perkembangan. Kita juga membuktikan bahwa pemerintah kita efektif. Pemerintah kita bisa menjalankan administrasi negara dengan handal. Saudara-saudara, bagaimanapun di bulan-bulan yang kritis tersebut biasanya ditandai oleh banyak kecelakaan lalu lintas, ditandai oleh ketersediaan bahan pangan, bahan-bahan pokok yang penuh dengan fluktuasi harga dan sebagainya. Kali ini kita berhasil untuk menjalankan suatu keadaan yang stabil, penuh ketenangan, penuh kesejukan. Di tengah banyak dunia dilanda konflik, ketegangan, krisis, bahkan perang, kita mampu menjaga kesejukan, ketenangan, perdamaian di negara kita. Saudara-saudara sekalian, saya juga terima kasih dalam 3 bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara. Yang pertama tentunya saya menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan dengan semua timnya yang telah menyusun APBN dengan baik, dengan cermat, kerja keras, karena saya terus-menerus monitor, saya terus-menerus menuntut penghematan, efisiensi. Saya menuntut keberanian memotong hal-hal yang tidak esensial. Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria pertama adalah harus bisa menciptakan